teman-teman, kami ingin menjelaskan mengenai program kami yaitu Warteg Berkah atau Gerakan Berbagi Kasih kepada Pengemudi Ojek Online. Implementasi program pelayanan komunitas mahasiswa Ukrida atau Community Service. Proyek kami merupakan kegiatan sosial atau kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam proyek ini, kami melakukan sosialisasi dalam bentuk memberikan makanan gratis atau bayar seikhlasnya kepada orang yang kurang mampu. Bentuk dari program kami adalah organisasi non-profit. Organisasi non-profit bertujuan untuk menampung atau memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan tersebut diwajibkan untuk memberikan pelayanan masyarakat. Nah, kami memberikan berupa paket bantuan untuk perusahaan yang kami sediakan. Yang pertama, paket cinta. Perusahaan dapat memilih paket ini dengan besar nominal sebesar 10 juta rupiah. Dan yang kedua, ada paket kasih. Perusahaan dapat memilih paket ini dengan besar nominal sebesar 20 juta rupiah. Dan ada paket peduli, di mana perusahaan dapat memilih dengan nominal 30 juta rupiah. Namun, ketentuan ini hanya berlaku kepada perusahaan yang ingin mengambil paket. Apabila ingin memberikan bantuan dana sukarela, dapat dilakukan tanpa ada minimum atau maksimum nominal dana. Dana sukarela. Dana sukarela merupakan penggalangan dana bagi mereka yang ingin membantu sesama. Jadi, kami bekerjasama dengan OVO atau ShopeePay untuk pembayaran melalui digital, jadi memudahkan untuk mereka yang ingin memberikan dana sukarela secara cashless atau tanpa uang cash. Dan kami menyediakan jar untuk mereka yang ingin menyumbangkan dengan uang cash. Sistem dari Warteg Berkah berupa food truck. Proyek ini dilakukan dengan membagikan makanan gratis dengan menggunakan food truck yang akan berkeliling dengan jadwal hari yang sudah ditentukan. Dan venue atau tempat yang ditentukan adalah tempat lingkungan masyarakat yang masih banyak kurang mampu yang sudah kita survei. Untuk saat ini, jangkauan dari food truck Warteg Berkah dilakukan di sekitar Jabodetabek. Sistem yang dilakukan tidak hanya untuk orang yang kurang mampu saja, namun dapat dilakukan pembelian dengan harga yang seikhlasnya dan sesukarela dengan disediakannya tempat untuk melakukan pembayaran. Penjelasan yang selanjutnya adalah kelompok kami ini tidak melakukan perekrutan, tetapi kami menggunakan sistem volunteer. Contohnya seperti mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan sosial. Kami mengajak mereka bergabung untuk melakukan kegiatan ini dan meningkatkan rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Proyek kami juga menetapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi selama pandemi, pembeli yang ingin membeli ke tempat kami itu, kami tidak lakukan kontak langsung dengan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas timeline proyek Warteg Berkah. Oktober sampai Desember 2020, yang pertama akan kita lakukan adalah pencarian dana dan publish proyek ke sosial media. Yang kedua, pengajuan proposal ke perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, pembukuan pemasukan dan penentuan cara eksekusi. Yang keempat, pencarian volunteer untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pada bulan Januari 2021, tanggal 15, kita akan melakukan belanja peralatan dapur dan bahan baku untuk pelaksanaan proyek. Yang kedua, posting ke sosial media untuk pemasaran. Yang ketiga, pembukuan pengeluaran. Pada tanggal 16-30-nya pada Januari 2021, kita akan melakukan pelaksanaan proyek pada waktu yang telah ditentukan pada perencanaan sebelumnya. Untuk Februari 2021, kita akan pelaporan secara terbuka untuk kepada pemberi dana untuk penggunaan dan pertanggungjawabannya dari dana tersebut. Yang kedua, pada Februari melakukan perencanaan kembali dan pencarian dana kembali untuk proyek selanjutnya. Oke, kita akan membahas aspek keuangannya. Yang pertama, ada plan A, yaitu tanpa food truck dan alat masak. Jadi kita tidak akan membeli dan menyewa food truck dan alat masak. Jadi kita masih menggunakan alat pribadi. Yaitu keterangan yang akan kita beli adalah spanduk, box makan, sendok plastik, 2-in-1, air putih, bahan makanan. Bahan makanan untuk sementara ini yang akan kita beli hanya untuk nasi, telur, ayam, dan sayuran. Dan bumbu makanannya akan kita buat untuk bermacam-macam masakan. Sama gas.
Selanjutnya dengan plan B. Plan B ini kita akan membuat dengan food truck dan pembelian alat masak. Plan B ini sebenarnya target utama kami. Namun dengan kondisi corona, mustahil untuk menggunakan food truck dan kita memikirkan aspek kesehatan yang ada. Berikut yang kami lampirkan aspek keuangannya, semoga menjadi pertimbangan untuk kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan dana dan kepada penonton juga untuk memberikan dananya juga. Terima kasih.